Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Malam hari ini kita mau belajar dengan apa yang menjadi karakter, sikap, dan hal-hal yang baik yang boleh ditunjukkan oleh seorang pribadi bernama Nehemia yang begitu memberkati kehidupan umat Tuhan ketika mereka dipercayakan untuk melakukan dan kerinduan serta kepedulian mereka melakukan pembangunan tembok Yerusalem dan juga bait suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sampai saat ini kita boleh mengatakan, dan kalau mau kita jujur, hidup ini penuh dengan tantangan. Bahkan bukan tidak mungkin, kerap kali dalam hari-hari kehidupan kita berhadapan dengan masalah. Apakah itu sesuatu yang memberatkan kita? Apakah itu sesuatu yang menyurutkan hidup kita? Apalagi kalau kita berpikir dan kita menyatakan kita sudah berusaha dan melakukan segala sesuatu hal yang baik dan berguna bagi sesama. Tetapi tetap saja bisa jadi kita menghadapi masalah yang datang menghadang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi tantangan, masalah seperti yang dihadapi oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang baik, membangun tembok Yerusalem dan juga bait suci. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentang atau tidak menerima atau mempermasalahkan, bahkan menyakiti segala sesuatu bagi kita. Apakah kita terus maju? Apakah kita hanya berfokus kepada Allah ketika menghadapi himpitan ataupun masalah yang terjadi? Ketika kita melakukan pekerjaan atau mungkin dalam pelayanan, kita menghadapi tantangan yang berat, kita dihina, kita diejek, kita disalahkan. Sempatkah kita merasa tidak berdaya? Apakah ketika kita menghadapi hinaan dan kejahatan, kita tetap mau fokus? Kita tetap mau memperjuangkan bagaimana kita menyelesaikan itu dan bekerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan tetap sepenuh hati, mengupayakannya dengan setia, melakukan kerja keras, tetap bersemangat, tidak undur, tidak berbalik, bahkan meyakini dan meletakkan di dalam doa kepada Tuhan, memperhatikan dan menyatakan kemurahannya. Kita meyakini Tuhan dengan cara dan karyanya, menyatakan perlindungan, kesanggupan, hikmat, kekuatan bagi kita. Nehemia menghadapi kemarahan. Nehemia menghadapi kebencian orang-orang non-Yahudi kepada mereka. Nehemia menunjukkan integritasnya, karakter hidupnya, menyaksikan bahwa dengan tetap bersikap tenang, Nehemia boleh mengerjakan, merangkul dan tidak menunjukkan kelemahan. Terlebih, Nehemia tetap memberikan perhatian kepada orang-orang yang bekerja sama. Dia mendampingi, dia mengatur kesiapan, dan yang utama, yang seharusnya juga menjadi bahagian kehidupan orang-orang percaya ketika menghadapi besar, keras,
dan luar biasanya tantangan dalam menjalani hidup ini. Kita diingatkan dan belajar dari Nehemia bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dengan segenap hati karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Nehemia tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang dia lakukan dan dia tunjukkan sebagai komitmennya untuk terus melihat karya Tuhan yang begitu tetap baik, luar biasa, memperlengkapinya, mendorong bersama-sama dengan orang-orang tetap penuh perhatian dan memiliki kecakapan menyelesaikan tugas mereka. Tantangan, hinaan, cemoohan, bahkan halangan-halangan yang mempertanyakan pekerjaannya dia letakkan di dalam sikap hati yang merendah, sikap hati yang berpasrah, sikap hati yang menyatakan betapa sedih dan berkabungnya. Untuk itu dia memohon ketenangan daripada Tuhan. Dia melakukan puasa dan doa. Dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar ketika hidup pun kita menghadapi hal-hal yang terberat. Ketika kita menjalani hidup kita pribadi di masa-masa kini, kita tidak bisa menutup mata dan tidak menyatakan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sungguh berat. Hidup yang menghadapi tantangan yang kita tidak pernah tahu datang dari mana. Terutama ketika kita menghadapi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ketika kita kembali mempertanyakan apakah kita bisa bertahan? Apakah kita bisa tetap kuat? Apakah kita akan tetap baik-baik saja? Apakah kita tetap dimampukan melakukan segala sesuatu dalam kondisi yang terbatas dan tetap merasa terberkati karena perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan? Mari dengan kerendahan hati kita belajar dan memaknai perjalanan hidup ini. Kita punya kesanggupan yang besar. Kita punya niat baik yang tidak selalu akan menghadapi sikap yang baik dari berbagai pihak di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik dan kita menerima sikap-sikap yang tidak baik, maka melalui apa yang dinyatakan oleh Nehemia dan orang-orang lain yang begitu disupportnya, maka datang dan mintalah kepada Tuhan sumber kekuatan. Maka sikapilah, responilah segala sesuatu dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Maka berdiamlah supaya kita bisa tetap berdoa. Dan di dalam diam dan doa ada kuasa dan kekuatan dalam campur tangan Tuhan. Kita diajar untuk menyerahkan segala hal kepada Allah, sumber kebaikan, sumber pertolongan. Dan oleh karena itu ketika kita membaca, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Niat yang baik, sikap yang baik, dengan mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah terpatahkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak baik di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Kita belajar semakin dibabat, semakin merambat, terus maju dalam hambatan ketika dan terlebih
kita melakukan pekerjaan dan tindakan yang baik dalam setiap hal yang menjadi niat untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Nyatakan dan mulailah. Ada di sana diletakkan kehendak Tuhan. Ada di sana dinyatakan pekerjaan Tuhan. Ada di sana nyata ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang memampukan menyelesaikan berbagai hal di dalam kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang kekasih, tantangan dan hal berat apa yang sedang kita hadapi saat ini? Tantangan, hinaan, cemoohan, atau beban masalah yang terberat yang bagi kita tidak akan pernah dapat kita selesaikan ketika kita berbicara tentang kemampuan, keterbatasan, sakit hati, kepedulian, dan ketidakcukupan. Mari hari ini, malam hari ini, ketika kita akan menutup malam ini, kita mengingat dan bersyukur segala sesuatu dalam karya kasih dan pertolongan Tuhan. Kita tetap dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mari kita tetap bersyukur, melihat dan mengandalkan Tuhan, meletakkannya di dalam doa, sebagaimana Tuhan sungguh-sungguh menganugerahkan hal-hal yang baik. Maka lakukanlah dengan segenap hati, dengan tekad yang bulat, dengan fokus yang tetap, dengan keyakinan terlebih kesungguhan. Semangat, semuanya menjadi berkat dan dapat dilewati. Tidak ada persoalan terberat dalam kehidupan manusia, karena Yesus sudah menanggung segala hal di dalam dosa dan kesalahan, membawa kasih dan penebusan, menyelesaikan karena melakukan ketaatan hanya bagi Allah. Melakukan segala sesuatu dengan kesatuan dengan Allah dan sesama, bisa dan selalu mendatangkan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.